lagi dalam Ephrata Devotion pada hari ini. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan dalam Markus 12 ayat 28 berkata, lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Saudara, ketika Yesus ditanya oleh ahli Taurat tentang manakah hukum yang terutama dalam kitab Taurat, Yesus mengatakan bahwa pertama-tama kita harus mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, akal budi, dan kekuatan. Markus 12 ayat 29-30. Saudaraku, seturut dengan hal tersebut, kita juga harus mau mengasihi sama manusia seperti mengasihi diri sendiri. Yesus menekankan bahwa hukum yang terutama adalah hukum kasih. Kasih terhadap Allah dan kasih terhadap sesama. Markus 12 ayat 30 berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum yang lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Kasih seperti apa yang Yesus ingin kita miliki, saudaraku? Yang pertama, kasih yang total kepada Allah. Kata segenap dalam ayat ini mengandung makna keseluruhan, bukan setengah, bukan juga sebagian. Jadi mengasihi Allah menuntut totalitas kita dari hidup kita. Banyak orang yang menjadi Kristen bibir saja, saudara. Mereka mengatakan aku mengasihi Tuhan, mereka mengatakan mereka mengasihi Allah dengan sungguh. Namun ketika diminta untuk melayani Tuhan di gereja, mereka menolak dengan berbagai alasan. Banyak orang yang mau disebut sebagai Kristen namun tidak mau sungguh-sungguh mengikut dan meneladani Kristus. Tidak mau menjadi murid Kristus yang taat. Tuhan menginginkan kita secara totalitas mengasihinya melalui ketaatan kita akan firman. Pertanyaan yang perlu kita renungkan, sudahkah kita mengasihi Allah secara total dalam hidup kita? Lalu yang kedua, saudara, kasih itu adalah cermin terhadap sesama. Tuntutan dan perintah untuk mengasihi sesama manusia sama halnya dengan mengasihi diri kita sendiri. Matius 7 ayat 12 berkata, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Siapakah sesama kita manusia, saudara? Mereka bukan hanya keluarga, tapi juga rekan kerja kita, tetangga, saudara dalam gereja, saudara dalam kantor. Bahkan dalam Lukas 10, Yesus mengatakan bahwa sesama kita itu adalah orang yang kita anggap berbeda dengan kita. Jadi Tuhan menginginkan kita mengasihi orang lain itu seperti kita melihat diri kita. Mengasihi tanpa membeda-bedakan, namun secara sungguh-sungguh karena kita sudah terlebih dahulu dikasihi Tuhan. Sudahkah kita mengasihi sesama dengan benar, saudara? Mengapa kita harus mengasihi? Ternyata yang pertama, mengapa kita harus mengasihi? Supaya kita diakui sebagai murid Kristus. Yohanes 13 ayat 34-35 berkata, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Artinya di sini mengasihi supaya kita diakui, supaya orang tahu bahwa kita adalah murid Kristus. Yang kedua, supaya kita beroleh keselamatan. 1 Yohanes 3 ayat 14 berkata, kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Artinya mengasihi supaya kita tidak tetap di dalam maut. Nah, saudaraku yang terkasih, sebagai pengikut Kristus, mari kita berjuang untuk melakukan perintah Kristus yang utama, yaitu mengasihi Tuhan dengan sungguh dan mengasihi sesama seperti mengasihi diri kita sendiri. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman yang terus boleh mengingatkan kami, untuk kami boleh mengasihi Tuhan, bahkan juga mengasihi sesama kami. Ampuni kami Tuhan, jikalau dalam hidup kami sering melukai hati sesama kami, bahkan melukai hati Tuhan. Engkau yang terus boleh menuntun kami untuk boleh melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Engkau ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepadamu. Amin.
Semangat untuk terus mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, dan Tuhan Yesus memberkati.